Assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi ya sama Muhaimin TV. Kita akan sharing lagi atau kita akan memberi pengalaman ya tentang usaha dagang di toko. Oke teman-teman, sebelum kita membahas ya, saya doakan yang di luar sana sebagai pemula, sebagai yang sudah lama merintis usaha dagangnya, semoga usahanya lancar, berkah, berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, beberapa hari lagi ya kita akan merayakan hari kemenangan tahun ini 1444 Hijriah. Semoga kita sehat selalu ya untuk melaksanakan ibadah sholat Id nanti. Oke teman-teman, yang kita harus ketahui ya, beberapa poin barang yang harus kita sediakan ya sebelum Lebaran nanti. Biasanya itu kan Lebaran itu identik ya dengan uang THR ya. Biasanya kalau uang THR itu turun, biasanya itu di toko itu akan ramai ya. Jadi di lingkungan kami itu mayoritasnya masyarakatnya itu berkebun dan bertani. Ada juga yang buruh tani dan sebagian lagi merantau ya ke kota untuk menjadi asisten rumah tangga. Selain asisten rumah tangga, di lingkungan kami juga itu ada pabrik ya, pabrik tekstil, mungkin ada juga pabrik pemotongan ayam. Jadi kalau uang THR itu turun, itu berpengaruh ya kepada warung kecil, toko. Itu uang, perputaran uangnya itu akan cepat ya, dan kita harus peka, kita harus mensesuaikan barang atau kita stok banyak ya untuk kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Kita gambarkan saja ya, bila kita belanja itu per minggu rokok kretek 2 bal kita naikkan lagi ya menjadi 4 bal. Begitu juga seterusnya jika kita produk rokok Mail ya, biasanya kita itu belanja 10 pak, kita naikkan lagi menjadi 20 pak. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya ya, seperti biskuit. Misalkan biskuit itu lakunya keras, per minggu itu lakunya 3 karton ya, kita naikkan lagi menjadi 6 karton. Begitu juga dengan kebutuhan lain ya, seperti gula pasir. Biasanya itu per minggu itu di toko kami menghabiskan 1 bal ya, atau 50 kg gula pasir, kita naikkan lagi. Mungkin sekarang kan menjelang hari Lebaran ya, kita naikkan lagi menjadi 3 bal atau 150 kg. Oke teman-teman, selain gula pasir ya, biasanya itu minyak curah atau minyak kemasan atau minyak kemasan botol itu laku keras karena masyarakat di sini itu banyak ya untuk menggoreng untuk kebutuhan Lebaran. Kita naikkan lagi ya stoknya dari 1 drum per minggu, kita naikkan lagi jadi 2 drum per minggu. Atau minyak kemasannya biasanya 50 karton, kita naikkan lagi menjadi 100 karton. Oke teman-teman, selain kebutuhan ya, kita akan bahas lagi kepada jajanan ya. Biasanya itu jajanan juga akan ramai ya, jajanan bocil. Oke teman-teman, selain kita membahas kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng, gula pasir, terigu dan mentega dan sebagainya, dan rokok, kita akan bahas lagi ya kepada jajanan bocil. Kenapa? Karena uang jajanan itu, uang anak kecil itu akan diberikan ya kalau THR itu turun. Biasanya anak kecil itu akan jajannya ke warung kecil, dan otomatis itu stok di warung kecil juga itu akan berpengaruh ya, akan berbelanja lagi
ke toko. Jadi kita harus kumplitan barang kebutuhan jajanan bocil ya, seperti biskuit, permen, eh, coklat itu dan sebagainya. Itu akan berpengaruh, dan warung kecil juga itu akan sering berbelanja ke toko kita lagi. Oke teman-teman, selain jajanan bocil juga kita harus kumplitan ya, seperti minuman, baik itu minuman susu atau minuman kotak atau air mineral atau sejenisnya. Oke teman-teman, jadi kita harus stok ya yang banyak-banyak untuk jajanan anak kecil, baik itu dari segi makanan ringan atau dari segi produk permen, atau itu biasanya itu anak kecil itu akan senang ya kalau ada produk seperti ciki berhadiah ya, itu akan meramaikan ya warung kecil. Jadi sebagai pelaku usaha toko, kita itu harus menyesuaikan ya stok barang sebanyak-banyak mungkin. Itu karena itu adalah sumber dari cuan usaha kita. Mungkin itu saja ya pengalaman saya sebagai pelaku usaha dagang di toko. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, atau motivasi ke depannya bagaimana usaha dagang agar cepat berkembang. Oke teman-teman, yang sudah klik video ini saya haturkan terima kasih, yang sudah subscribe terima kasih, yang sudah komen ditunggu ya. Sampai jumpa, ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.